Oh udah. Halo Pak, selamat pagi. Coba teman-teman halo gitu. Halo Pak. Iya selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Iya Pak. Mungkin bisa dikenalkan ke teman-teman Pak. Iya. Saudaranya Devin ya Pak. Iya. Ya ini saya sama Devin ini masih ada family ya. Dia itu keponakan saya. Oh gitu. Iya. Ya mamanya itu dapat adik saya. Oh. Jadi dia di Madiun, Iya. saya asli Madiun, GSI Madiun, dan saya diberikan kepercayaan melayani Tuhan mengembalakan jemaat di GSP Kertajaya. Oh iya. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak siapa Pak? Mungkin bisa Ya, nama lengkap ya. Ya. Nama lengkap Dian Susanto. Jadi kelihatan Jawanya. Betul. Pokoknya belakangnya To itu pasti Jawa. To. No, So, itu Jawa. Santoso. Iya. Iya. Nah, tadi tuh kita udah sempat ngobrol-ngobrol Pak sama anak-anak muda, kaula muda kalau bahasanya sekarang. Nah, kita tuh nanya, pemimpin tuh apa sih sebenarnya? Kan di sekolah tuh banyak banget pemimpin ya. Ketua kelas, terus ada ketua OSIS, ketua ekstrakurikuler, itu biasa ada basket, basket yang tadi ini beliau basket. Nah, tapi kita bingung sebenarnya pemimpin itu apa. Terus manfaatnya kita, umur kita kan masih rentang muda banget, ada yang masih SMP kelas 7 Ya. sampai SMA. Nah, gunanya bagi kita untuk memimpin itu apa? Kita supaya apa Pak? Ya. Dan tujuannya itu yang benar apa sih Pak sebagai pemimpin itu? Karena kan ini mewadahi banyak orang kan Pak, dan pasti susah kan Pak? Iya, atau kita mau ngobrol-ngobrol di sini aja Pak? Oh gitu. Oh iya silakan Pak, ya duduk Pak. Oke, terima kasih Iya. ya. Nah ini ada angkringan Pak, kalau mau pesen minum boleh Pak? Oh iya. Mau pesen Tadi apa Pak? sudah disediakan kopi. Oh iya. Mungkin di Iya. bawah depan. Oke, Walaupun silakan. tadi berangkat sudah kopi. Oh iya. Mungkin silakan duduk Pak. Ayo. Ya, jadi ini kita bahas tentang pemimpin gitu Pak. Coba Ya. bisa mungkin dijelaskan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya bisa bersama-sama dengan sahabat muda semuanya. Kelihatannya kita memang satu level ya di sini ya, satu aliran begitu dan satu usia kelihatannya. Waduh. Kelihatannya. Ya. Pengalaman Bapak lebih banyak dong pastinya. Oh iya. Iya. Terima kasih. Ya ini sih saya sebenarnya kalau bicara tentang pemimpin, Iya. apalagi tema kita sharing kita hari ini adalah pemimpin yang dipimpin. Memang ini ada dua hal yang perlu kita renungkan, yaitu pemimpin itu sendiri dan pemimpin yang dipimpin. Oh, Ya, kalau bicara tentang pemimpin itu memang ada banyak pengertian secara umum gitu. Tapi saya akan coba men-sharingkan, memberikan pengertian-pengertian yang detail pada rekan-rekan semuanya, khususnya teman-teman yang ada di sini ya di depan ini, bahwa memang pemimpin itu kalau bicara pemimpin itu ada dua pengertian. Yang pertama pengertian secara umum tentang pemimpin itu sendiri, terus yang kedua adalah pengertian secara khusus tentang kita sebagai pemimpin Kristen, pemimpin rohani. Betul, Ya. iya, Pak. Karena memang pemimpin itu kan majemuk ya, umum Iya, gitu. Jadi kita itu pemimpin yang berbeda. Memang kita pemimpin, tetapi pemimpin yang rohani, pemimpin Kristen seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sharingkan seperti itu. Nah, itu ada materi yang nanti bisa saya sampaikan kalau diperlukan untuk disampaikan. Iya. Oke. Mungkin silakan Pak bisa Iya. dijelaskan. Mungkin teman-teman dari multimedia bisa membantu untuk hal ini, bahwa bicara tentang pemimpin next ya, coba dibantu ya. Nah, ini tidak usah, ini sudah kenal semua. Ya. Nah, bicara tentang pengertian secara umum pemimpin, saya mencatat ada 3 pengertian umum. Yang pertama bahwa Lord Montgomery itu mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan dan kehendak untuk mengarahkan sekelompok manusia untuk satu tujuan bersama. Ini pengertian secara umum menurut Montgomery. Kemudian John Airport itu mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mengenal jalan. Jadi pemimpin itu harus mengenal jalan. Kenapa? Karena dia seorang pemimpin, dia di depan gitu loh. Kalau dia nggak ngerti jalan, yang dipimpin pasti apa? Tersesat. Ini kita mau kemana ini kan bingung, makanya kalau sudah muter-muter lama-lama jadi bosen gitu ya. Makanya penting gitu. Seorang pemimpin adalah orang yang mengenal jalan, yang dapat terus maju dan dapat menarik orang lain mengikuti dia. Dan yang terakhir,
Truman mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat orang lain suka melakukan sesuatu yang tadinya mereka tidak suka, itu menjadi suka melakukannya. Itu pemimpin menurut umum, pengertian secara umum. Jadi boleh saya simpulkan next ya, boleh saya simpulkan. Jadi pemimpin secara umum itu apa? Bahwa pemimpin itu adalah seorang yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan orang lain pada satu tujuan. Nah itu mas. Jadi secara umum itu pemimpin itu punya satu tugas utama. Dia punya kemampuan bahwa dia harus mempengaruhi yang dipimpin, mempengaruhi untuk menggerakkan orang lain khususnya yang dipimpin itu pada tujuan tertentu. Nah, ini secara umum ya. Nah, mari kita melihat karena kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah di dalam Kristus. Rekan-rekan muda, sahabat muda sekalian, apalagi selama 4 hari perjalanan ini, saudara sekarang sudah mendapatkan nilai-nilai makna rohani dan tentunya itu memperlengkapi saudara sebagai orang-orang Kristen rohani yang diproyeksikan. Ini kan program Youth Leader Prospektus. Berarti ini sebuah proyek besar yang dipersiapkan untuk saudara menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Seperti itu. Makanya apa itu sebenarnya pemimpin yang Kristiani, pemimpin yang rohani? Ketika nanti saudara duduk sebagai pemimpin, atau sekarang saudara dipercayakan sebagai pemimpin di kelompok saudara, misalkan di gereja saudara sudah dipercayakan jadi pengurus kaum muda, misalkan remaja pemuda, remaja pemuda, ataupun mungkin dalam kelompok-kelompok yang ada di lingkungan saudara, di sekolah mungkin juga dipercayakan. Tapi sebagai bagian yang tidak boleh terpisah dalam diri saudara adalah pemuda-pemudi Kristen. Di mana saudara sadar bahwa pemimpin itu adalah panggilan yang Tuhan percayakan. Makanya perlu ya ini disampaikan di mana pengertian secara Kristiani. Next, nah sudah ya. Robert Clinton ini seorang pemimpin Kristen adalah seorang yang mendapat kepastian dan tanggung jawab dari Allah untuk memberi pengaruh kepada kelompok umat Allah tertentu untuk menjalankan kedaulatan di kelompok tersebut. Next ya. Oke, terus saja ini dilewati aja. Jadi intinya bahwa kita perlu sadar bahwa pemimpin Kristen itu adalah pemimpin yang betul-betul mendapatkan panggilan dari Tuhan. Nah, saya ini kan apakah ini saya harus terus atau sharing dulu? Terus aja nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa. Kalau udah selesai baru kita sharing. Gitu ya. Lanjut lagi. Ya. Nah, dalam perenungan saya sebagai seorang pemimpin, saya merenungkan ada 3 tipe pemimpin ternyata. Itu terjadi bukan hanya di luar gereja atau di dalam lingkup rohani, tapi di dalam rohani pun demikian. Ada 3 tipe. Tipe yang pertama itu ada pemimpin yang mengambil keuntungan dari jabatan pemimpinnya itu. Misalkan contoh, kalau ada misalkan dia pemimpin di kaum muda karena dia pinter, keren, misalkan ya, ganteng, misalkan ya kayak saya seperti ini. Kalau di Madiun Mas Andri, kan dia pakai pengaruh itu untuk mencari keuntungan supaya dapat jodoh, misalkan, untuk ngincer yang lain kan begitu. Ya seperti itu tidak salah. Tapi kalau tujuan pemimpin seperti itu yang salah ya kan. Jadi kalau ada pemimpin dapat pasangan dari anggotanya, itu bukan tujuan, tetapi itu second blessing. Itu berkat kedua akibat dia memimpin dari yang dipimpin itu. Tidak apa-apa. Yang kedua, ada pemimpin yang ingin mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dengan dan melalui orang lain. Dia pakai orang lain, pakai anggotanya, pakai yang dia pimpin untuk bersama-sama mencapai tujuan tadi. Dan yang ketiga, ada pemimpin yang selalu ingin bekerja untuk orang lain. Dia kadang-kadang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan kepentingan bersama. Itu di dalam dunia pelayanan seperti itu yang saya jumpai. Jadi intinya dari 1, 2, 3, kalau mengacu kepada kepemimpinan Kristen, maka penggabungan tipe yang kedua dan yang ketiga itu menjadi tujuan utama kita. Bahwa kita melayani, kita menjadi pemimpin bukan untuk mencari keuntungan pribadi itu. Mas siapa tadi namanya lupa? Saya Mas Steven. Oh masih. Iya, ini Mas Steven. Iya, Mas Steven dan rekan-rekan semuanya. Nah itu bicara tentang
tipe pemimpin. Iya. Nah, kenapa itu ada kepemimpinan? Memang firman Tuhan mengatakan bahwa sekelompok masyarakat atau sekelompok umat, sekelompok orang, komunitas tanpa ada pemimpin itu akan menuju kepada kesesatan. Jadi ini perlu diketahui bahwa di kelompok kita, di komunitas kita memang harus ada pemimpin. Nah, bicara tentang kepemimpinan Kristen, next, itu ada pola di mana Allah itu menetapkan pemimpin Kristen. Jadi pemimpin Kristen itu bukan muncul dengan sendirinya begitu, tapi memang Allah itu sudah menetapkan pemimpin Kristen itu. Bahwa dalam pola ini Allah itu menetapkan pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh Allah sendiri untuk memimpin umatnya, memimpin di mana elemen atau bagian-bagian umat itu ada, termasuk di kalangan kaum muda atau di dalam kelompok-kelompok yang lain di mana orang-orang percaya itu ada. Bahwa Allah itu memilih, memanggil, melatih, dan kemudian menugaskan. Nah, ini pola Allah itu seperti itu. Bahwa yang memanggil kita untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan orang lain, tetapi yang memanggil kita menjadi seorang pemimpin itu adalah Allah sendiri. Kalau dunia itu hanya jadi pemimpin lamar kan, dia ngajukan, dia seleksi kan seperti itu. Dia akan ada berbagai. Tetapi pemimpin rohani, pemimpin Kristen tidak demikian. Bahwa pemimpin Kristen di dalam kedaulatan Allah itu sudah dipersiapkan dari mulanya. Bahkan Efesus mengatakan sejak semula Tuhan itu telah memilih dan menetapkan kita sebagai orang yang diselamatkan, tetapi juga sebagai orang yang dipilih menurut rencana dan kehendak Allah untuk melayani Tuhan sesuai dengan panggilan kita. Jadi Allah itu memanggil kita. Kemudian juga Allah itu melatih kita. Dia melatih kita, kemudian dia juga memberikan tugas kepada kita. Seperti beberapa contoh tokoh di Alkitab itu ada Abraham. Abraham itu siapa? Dia belum mengenal Tuhan, tetapi dia dipanggil. Pergilah dari tanah Ur-Kasdim itu menuju tempat tanah perjanjian. Ingat itu ya, kasus kisah di Alkitab itu kan. Tuhan memanggil Abraham, dia tidak tahu tempatnya, tapi Tuhan pilih, Tuhan pimpin dia untuk menjadi nenek moyang bangsa Israel. Yang kedua ada Yusuf. Siapa yang tidak kenal Yusuf? Tapi bukan Yusuf Eko Basuki ya. Yusuf atau mungkin ada nama Yusuf di sini, tapi Yusuf yang dicatat di dalam Alkitab itu bagaimana Allah memilih, memanggil, kemudian menetapkan dia untuk melayani. Ada Musa, ada Daniel, bahkan ada para rasul. Nah, bicara tentang kepemimpinan Kristen, maka kepemimpinan Kristen itu harus memperhatikan nilai-nilai kehidupan dia atau kerohanian dia. Bahwa kepemimpinan Kristen itu harus berdasarkan apa? Firman Tuhan, Alkitab. Artinya bahwa ketetapan untuk jadi pemimpin itu memang ditetapkan oleh Allah, tetapi seorang pemimpin itu harus tunduk kepada Allah dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Next, maka kepemimpinan Kristen yang Alkitabiah adalah kepemimpinan hamba. Makanya saya menolak yang pertama Mas Stephen tadi, bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh mencari keuntungan sendiri, apapun bentuknya, apapun modelnya itu jangan. Kan kalau anak zaman sekarang sambil menyelam minum air, Bang. Nah, lama-lama nanti melompokan itu. Kembung, seperti itu kan. Makanya hari ini mau sharingkan dengan pengalaman yang saya miliki dan berdasarkan pimpinan Tuhan bahwa kepemimpinan Kristen yang efektif adalah Alkitabiah, adalah kepemimpinan yang dikenal dengan kepemimpinan hamba. Apa itu kepemimpinan hamba? Satu peristiwa yang menarik di dalam kitab suci yang diteladankan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu apa? Dia pemimpin, dia tokoh, dia guru, bahkan dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Tapi ketika dia melayani, dia membasuh kaki siapa? Para murid. Nah itu lihat itu di teks di layar itu. Dia membasuh 12 muridnya itu, ya kan? Dia tidak pilih kasih, dia membasuh. Itu adalah kepemimpinan hamba. Bahwa seperti yang ditunjukkan Tuhan Yesus ketika dia membasuh kaki para muridnya, Tuhan Yesus itu memberikan teladan tentang pelayanan sejati. Ada kerendahan hati dan kebesaran jiwa mereka di dalam mereka melayani Tuhan. Makanya boleh saya simpulkan ada 3 hal yang harus dikerjakan oleh seorang pemimpin rohani, pemimpin Kristen itu.
Yang pertama apa? Yang persatu itu melayani dengan kasih dan bukan memerintah dengan otoriter. Tidak boleh sebagai seorang yang melayani Tuhan kita itu melayani dengan paksaan, otoriter. Walaupun kadang-kadang seorang pemimpin harus memutuskan sesuatu ya, ditanya gimana masukannya, diem, gimana maksudnya diem. Nah, kadang-kadang pemimpin harus berdiri di tengah, mengambil keputusan itu dan dia harus menjalankan. Tapi dia bukan otoriter. Iya, kadang-kadang seorang pemimpin itu harus mengambil kebijakan yang sulit, gitu loh. Makanya itu menjadi tugas utama dari seorang pemimpin. Yang kedua, pemimpin rohani. Pemuda-pemudi yang dipercayakan menjadi seorang pemimpin rohani, maka dia harus bergantung total kepada Allah, bukan kepada manusia. Bergantung total pada Allah itu dengan apa? Dia harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya kan? 3 hari berturut-turut kan sudah diajar di sini. Bagaimana saat teduh, bagaimana kita merenungkan firman Allah, kita berdoa. Itu bukan mewujudkan bahwa saudara-saudara sekalian, sahabat muda sekalian itu bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kita sedang melayani Tuhan, menjalankan kehendak Allah. Makanya yang ketiga pula adalah setiap pelayanan kita tujuannya cuma satu, yaitu mempermuliakan siapa? Mempermuliakan Allah dan bukan mempermuliakan diri sendiri. Walaupun kadang kita bangga ya, sukses, pelayanannya diberkati, wah suaramu bagus misalkan, oh kepemimpinan oke, kamu jadi pengurus anggotanya semakin banyak misalkan seperti itu. Bukan banyak yang begini loh ya, tapi semakin jiwa-jiwanya semakin bertambah, yang mundur jadi maju, yang maju jadi mundur, yang maju tambah maju, kan begitu ya. Itu. Nah, ketika mendapatkan ujian seperti itu, mendapatkan hal demikian, kita harus bersyukur dan mengembalikan semua bentuk-bentuk itu kepada kepada Tuhan, karena kita yang dipilih, yang dipanggil, dipilih dan ditetapkan. Itu. Nah, ini memang saya mencatat ada beberapa perbedaan antara kepemimpinan alamiah dan rohaniah. Coba ditampilkan. Kelihatan enggak ya kira-kira? Kelihatan enggak, teman? Ya. Kelihatan. Memang ada pemimpin yang alamiah. Alamiah itu sejari lahir cekrut ya, jiwa-jiwa kepemimpinan itu ada. Oh, itu Yosi, Pak. Dia dari bayi cekrut udah cekrut. Wah, iya. Iya, betul. Iya. Seperti itu. Jadi orang ada yang memang sejak dari sononya itu memang ada bakat-bakat pemimpin. Bicaranya tegas misalkan, ya kan? Contohnya seperti itu. Kemudian kalau bergaul itu temannya banyak, itu salah satu contoh kepemimpinan alamiah. Ya, tetapi kepemimpinan alamiah itu berbeda dengan kepemimpinan yang rohani atau rohaniah. Seperti itu. Nah, itu ada perbedaan. Kalau pemimpin alami itu dia percaya kepada diri sendiri kebanyakan, karena dia sadar, wah saya mampu dan tidak seperti yang lain. Makanya dia kalau tidak bergantung sama Tuhan, dia percaya pada diri sendiri lah. Tetapi orang yang rohani, pemimpin rohani, sebaliknya dia justru percaya kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian dia mengenal orang. Pemimpin alamiah itu temannya banyak, tetapi pemimpin rohani itu bukan hanya mengenal orang, tetapi mengenal siapa Allah di dalam hidupnya. Dia mengenal siapa juru selamatnya itu. Makanya tadi dikatakan bagaimana kepastian keselamatan, siapa Tuhan itu harus pasti ya. Jadi rekan-rekan harus tahu pasti siapa Allahmu, siapa juru selamatmu. Kemudian pemimpin alamnya itu mengambil keputusan sendiri kebanyakan, ya kan? Kalau tidak mau ya sudah, seperti itu. Tetapi pemimpin rohani itu berusaha mencari kehendak Allah. Yang keempat, pemimpin alamnya itu biasanya ambisius. Ambisi itu boleh, tetapi jangan ambisius. Beda loh ya ambisi sama. Iya, kalau ambisi itu kan dia punya tekad, dia punya komitmen ke sana. Apapun yang terjadi, dia tetap jalani. Tetapi kalau ambisius itu berbeda. Ambisius itu bersifat merugikan lingkungannya dipimpin, ya kan? Seperti itu, dia tidak mempertimbangkan banyak hal. Yang penting kemauannya sendiri. Iya, bukan kendala. Ambisius itu lebih ke kemauan dia sendiri ya. Tapi kalau ambisi itu bersama, iya. Terus kemudian yang lebih penting
orang-orang alamiah itu kebanyakan pemimpin alamiah itu suka memperalat orang lain, menyuruh orang lain. Nah kalau ada rekanmu atau pemimpin suka nyuruh-nyuruh, berarti itu alamiah itu. Tetapi pemimpin rohani itu bukan nyuruh-nyuruh, tetapi memberdayakan kita sekalian. Beda ya. Jadi pemimpin yang rohani itu selalu memberdayakan kita. Makanya di dalam GSPI khususnya kan kita YLP ya, di bawah nama Gereja Sidang Persekutuan Injil Indonesia kan ada program namanya program kaderisasi, program rekrutmen, kemudian ada program pengutusan. Itu salah satu wujud daripada pemberdayaan jemaat, khususnya juga kita sekalian. Nah itu bisa dilihat sendiri ya. Nah, next ini yang lebih penting. Maka karena kita ini pemimpin rohani, maka pemimpin rohani harus memperhatikan kondisi dirinya. Istilahnya memperhatikan berarti harus membangun integritas sebagai seorang pemimpin Kristen. Apa itu integritas? Mas itu tahu integritas kira-kira? Integritas itu lebih ke ini, kepercayaan ya. Jadi kepercayaan orang lain kepada kita, integritas lah. Iya. Iya. Oke, yang lain mungkin apa itu integritas? Coba Ada apa itu integritas? Jangan dilihat, jangan nyontek. Ya, coba apa itu integritas? Nah, integritas itu apa namanya istilahnya itu kejujuran dari bahasa akar katanya dari artinya itu kan sebuah kejujuran. Artinya itu kejujuran dalam arti antara yang dibicarakan sama yang dilakukan itu sama. Oh. Gitu. Apa yang ada di dalam hati sama apa yang terjadi keluar itu sama. Kalau bahasa kita sekalian, seorang pemimpin harus punya integritas, itu tidak munafik. Ya, gitu loh ya. Jadi integritas itu harus sungguh-sungguh nyata. Ada kesejalanan. Makanya saya mencatat bahwa pemimpin Kristen harus memiliki integritas rohani yang kuat, yang diwujudkan dalam apa? Dalam ketaatannya kepada Allah dan firman Tuhan, serta berdisiplin tinggi, dapat menguasai diri dalam segala aspek hidup sehingga dapat membuktikan diri sebagai model hidup trendsetter sama sekarang. Ya, jadi teladan. Jadi kalian dipanggil sini itu untuk menjadi teladan yang baik. Seperti itu. Makanya next 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. Kalian berdiri supaya semangat, jangan ngantuk. Ayo baca 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau muda, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, begitu ya. Terima kasih. Itu kemarin. Ya, sudah duduk teman. Nah, ini panggilan Tuhan untuk kita bahwa orang muda, apalagi pemimpin muda itu harus jadi teladan. Jangan sampai kita menjadi telatan. Itu saya sebenarnya. Berarti kalau ada pemimpin suka telat itu tidak jadi teladan, ya kan? Antara yang diomong sama yang dilakukan itu berbeda. Biasanya sama, tapi telat aja. Telat aja. Iya, tapi sama kok. Oh, yang lainnya sama ya? Iya, cuma telat lah. Iya. Yang paling 2 jam. Wah, itu udah telat itu. Apa? Ya mundur teratur. Ya kan yang maju jadi mundur pelan-pelan ya. Iya. Iya. Makanya penting sekali untuk memperhatikan ini. Nah, ini bicara tentang pemimpin. Jadi intinya pemimpin itu harus menjadi model bagi anggotanya, menjadi teladan dan menjadi trendsetter. Iya. Jadi role model loh. Ya, model itu menjadi teladan. Makanya Paulus bilang jadilah teladan di dalam setiap perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini biasanya melekat banget pada anak-anak muda ya. Seperti itulah. Saya tidak akan bahas panjang lebar, dan kita akan bahas yang kedua tentang itu tadi pengertian tentang pemimpin, ya toh? Kemudian kita bawa pada pemimpin Kristen. Nah sekarang, apakah kalau sudah jadi pemimpin dia sudah di atas terus dia tidak ngapa-ngapain begitu? Itu kayak pemerintah nih. Iya itu sudah tops begitu, wah kan pemimpin apa begitu? Nah, tema kita adalah pemimpin yang dipimpin. Maka kita perlu memperhatikan bahwa seorang pemimpin itu sendiri pun harus hidupnya dipimpin. Nah, next mas. Nah, ini siapa yang pernah baca artikel ini? Nah, foto ini.
Nah ini ada tokoh bernama dari Amerika, itu Oprah Winfrey. Dia booming tahun 1986 sampai kalau nggak salah 2011 itu. Itu dia bikin talk show luar biasa. Dia banyak mewawancarai tokoh-tokoh sukses, pemimpin dunia, baik rohani maupun tidak rohani. Nah, dia menyimpulkan di dalam seluruh diarinya sebelum menutup semua acara itu, Oprah Winfrey mengatakan sepanjang sejarah kepemimpinan mencatat bahwa semua pemimpin yang sukses adalah seorang yang dengan rendah hati rela untuk dibimbing dan dipimpin oleh pemimpin mereka. Jadi pemimpin yang sukses itu adalah ada satu kerelaan hati untuk dibimbing dan dipimpin oleh pemimpin mereka. Ternyata ketika kita ditetapkan menjadi pemimpin, itu di atas kita itu masih ada pimpinan. Iya. Dan gitu. Saya juga mengalami kok. Jadi kayak ada ini teman-teman saya itu udah sukses gitu. Ya. Ternyata dia punya mentor. Jadi selama ini dia bisa jadi seperti sekarang itu karena mentornya juga. Ya. Nah mentornya ternyata dulunya juga punya mentor juga. Seperti itu ternyata Pak. Jadi dia begitu bukan karena diri dia sendiri, karena dia punya mentor. Ya. Ada orang yang diajak diskusi, dibimbing supaya menjadi seperti itu. Ya, betul. Iya. Berarti ternyata seorang pemimpin itu tidak sendirian ya. Iya. Jadi mereka sendiri juga dibimbing. Iya, maka betul. pemimpin sukses itu adalah mereka rela untuk dibimbing. Ya, dibimbing. Kenapa ini penting? Biasanya orang-orang muda, saya juga pernah muda dan sampai saat ini masih muda. Iya, betul Pak. Kelihatan kok Pak. Kelihatan. Iya, kayak masih 17. Iya. Puji Tuhan. Jadi saya belajar bahwa kepemimpinan itu betul. Ketika kita ditetapkan menjadi pemimpin, saya dipercayakan Tuhan untuk main sebagai gembala sidang. Saya pun juga tunduk pada pimpinan di atas saya. Walaupun dulu sebelum saya melayani Tuhan menjadi pimpinan jemaat di satu gereja, ya kan, saya cukup juga dipimpin. Khususnya kalau sekolah ini. Saya dulu alma mater sekolah ini. Ada orang-orang yang mengabdikan diri untuk memimpin saya. Mereka dipanggil Tuhan untuk memimpin saya. Dan ketika saya pun juga melantur, saya pun dipimpin. Minimal saya dipimpin oleh mentor saya tadi. Iya, betul. Minimal kita dipimpin oleh lembaga di atas kita. Kalau saya gembala sidang, saya dipimpin oleh majelis sinode. Yeah. Kalau saya gembala sidang, saya di DSPI di mana melayani, saya dipimpin oleh majelis wilayah. Seperti itu. Dan tops yang paling tinggi memimpin hidup kita harus siapa? Allah sendiri. Ya. Makanya di sini next itu Rasul Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut siapa? Kristus. Pemimpin tidak boleh membawa hidup kita itu, membawa apa yang dipimpin itu untuk mengikuti dia, tapi dia sendiri tidak mau dipimpin oleh Kristus gitu, oleh pimpinan di atasnya. Jadi ada kesinambungan di situ. Makanya ini penting sekali. Next. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu betul-betul di dalam masa inkarnasinya itu dipimpin. Tuhan Yesus juga dipimpin loh. Iya. Coba perhatikan di dalam Yohanes pasal 15:10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku apa? Menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam apa? Kasihnya. Lukas 22:42 mengatakan, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun dalam menjalani masa-masa inkarnasi, dia tunduk kepada kehendak Allah, kehendak Bapa di dalam kekekalannya itu. Makanya pemimpin itu harus dipimpin. Nah, kenapa ini penting ya? Kira-kira menurutmu penting nggak Mas? Penting Pak. Karena saya udah ngerasain pernah juga memimpin. Dan kalau memang kita tidak punya dasar teori yang jelas atau dasar istilahnya apa ya? Yang tadi jalan yang jelas, itu kita bingung mau bawa kemana. Dan ketika namanya setiap pemimpin pasti ada masalah Mbak. Iya, entah masalah dari anggota, entah masalah dari institut, dari atasnya, masalah dengan dirinya sendiri. Nah, itu biasa paling sering tuh. Nah, dengan masalah yang begitu banyak, kalau kita nggak punya teori atau dasar tadi, kita bingung mau bawa kemana. Akhirnya kita nggak punya keputusan. Kita nggak bisa menelaah titik tengahnya mana, yang baik apa, tujuannya gimana, nggak bisa. Akhirnya banyak pemimpin yang manut wes gitu. Piye anaknya piye. Oh gini, gas. Biasanya karena iya. Jadi betul, memang pemimpin itu harus dipimpin. Kenapa demikian? Kita yang ada di sini kan
semuanya pemuda semua. Iya, dia masih. Siapa yang masih sudah merasa tua anak-anak? Saya aja yang usia baru kepala 4 aja merasa masih muda. Gitu. Ya, ada yang kepala 4 yang hadir di sini kecuali di belakang itu. Senior saya Pak Parman, Pak Edi, dan yang lain. Ya, saya merasa masih muda. Lah, bicara tentang anak muda ini penting. Kenapa kita hari ini di prospek untuk menjadi pemimpin masa depan? Itu penting. Kenapa ini pertanyaannya kan begitu? Nah, makin lihat next. Kalau bicara tentang pemuda, maka yang pertama seorang pemuda itu harus ada 2 hal. Yang pertama, dia harus sadar bahwa seorang pemuda itu adalah penerus apapun itu, baik di dunia umum maupun di dalam peran rohani. Orang muda, pemuda itu penerus, gitu. Kenapa dikatakan penerus? Penerus itu jangkauannya masih panjang, betul, betul nggak? Dia masanya masih panjang, dia punya harapannya luar biasa. Lah kalau bicara pemuda itu luar biasa, ya. Kalau bicara pemuda itu luar biasa, ya. Pemuda ini kan potensinya besar sekali ya, seperti itu. Potensinya besar sekali, tetapi di potensi yang besar itu dia harus dipimpin dan diarahkan pada tujuan mencapai kendala. Nah, kita kembali lihat bahwa kalau pemuda menjadi sebagai penerus, maka dia harus melakukan 2 hal. Kalau ingin kepemimpinan kita itu diberkati Tuhan dan mencapai tujuan, yang pertama, seorang pemuda sebagai generasi penerus, dia harus belajar ke atas. Artinya apa? Belajar kepada para seniornya, belajar kepada para mentornya, belajar kepada pimpinan rohani di atasnya yang memimpin dia. Apalagi kita orang-orang yang ada dalam gereja itu harus tunduk, harus diajar, harus belajar di atasnya itu. Kalau saudara tidak mau belajar, sulit untuk menjadi sukses, bahkan untuk menjalankan kehendak Allah. Nah, ini kita sebagai pemuda kan kadang-kadang merasa diri hebat ya, mampu. Wah, pemimpin saya itu apa mesti tua, pelakunya itu kan begitu tahu tunggu. Ya, pikirannya tidak cemerlang. Oke, satu sisi. Tapi apakah kamu tidak mau belajar di dalam hidupnya tentang kesetiaan dia, tentang pengorbanan dia, tentang kesungguhan dia? Seperti Samuel yang belajar kepada Eli. Ada banyak yang perlu kita sadari. Kita di bawah naungan gereja besar yaitu GSPI. Maka orang-orang muda GSPI harus betul-betul dekat dengan pemimpin rohaninya. Saudara harus dekat dengan pemimpin rohani, saya sarankan. Ya, supaya hidupmu terarah. Saudara harus belajar ke atas, belajar tentang visi Allah. Karena visi Allah itu kan satu. Visi Allah itu apa? Satu. Saya yakin Pak Edi kemarin sudah menyinggung itu Pak ya, bahwa visi Allah itu satu, yaitu supaya kita itu menjadi saksi dan terang bagi dunia ini. Dibentuk pemuda, dibentuk acara ini supaya kita dilahirkan untuk mencapai visi Tuhan. Dan yang kedua, dia harus sadar bahwa dia nanti ketika jadi pemimpin, dia harus mengajar ke bawah, belajar ke atas, mengajar ke bawah. Artinya sudah harus betul-betul sadar ini, menyerap semuanya. Seperti lebah yang menyerap apa? Bunga. Oh, bunga. Menyerap madunya. Ya, madunya diserap. Ya diambil mana yang positif. Karena sudah nanti akan mengajar juga menjadi pemimpin. Jadi belajar mana yang positif dari pemimpin kita. Saya yakin, saya begini ya, dikit ya, tidak apa-apa duduk aja. Ya. Jadi kita semuanya harus sadar, tidak ada pemimpin yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Betul. Semua terbatas, termasuk saya. Wah, apalagi banyak bolong-bolong itu. Makanya kita harus belajar dari pemimpin di atas kita. Mana yang positif, mana yang tidak, mana yang perlu kita kerjakan supaya kita nanti bisa mengajar ke bawah. Terus yang kedua, selain dia generasi penerus, pemuda harus sadar bahwa dia adalah generasi harapan. Kenapa? Karena di masa depan nggak mungkin lagi kita tua tuir ini memimpin, begitu. Jadi pemimpinan itu ada di tangan saudara sekalian, di tongkat estafet itu ada di tangan saudara sekalian. Makanya harus sadar bahwa saudara-saudara sebagai generasi yang membawa pengharapan di masa depan. Nah ini next ada beberapa contoh agak cepat ya. Saya agak cepat. Ada beberapa contoh
Kalau kita itu ingin kepemimpinan kita itu mencapai sasaran, mencapai tujuan yang dikehendaki Allah, selain kita sadar sebagai pemuda harus tadi apa namanya belajar dan mengajar serta kemudian mempersiapkan diri sebaik mungkin, maka sudah harus belajar di beberapa tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang muda yang di dalam Alkitab yang panggilannya luar biasa. Ada beberapa yang saya sebutkan. Yang pertama itu Yusuf. Apa yang perlu kita pelajari dari Yusuf? Banyak, ya kan? Dari Yusuf itu banyak yang kita pelajari, tapi prinsipnya satu. Yang perlu kita pelajari dari Yusuf adalah dia seorang pemuda yang tulus dan menjaga kesucian hidup. Nah, ini untuk pemuda zaman sekarang sangat sulit jaga kesucian, apalagi kesucian pikiran dan hati, perkataan. Iya. Maka kita menjaga kesucian seperti Yusuf. Ya, Yusuf diajak selingkuh dengan siapa? Tante Potifar, tidak percaya. Nah itu dia tidak mau, dia menolak. Dia lebih takut pada Allah daripada pada manusia. Makanya dia menjaga kesucian itu. Nah, kedua kita belajar dari Samuel. Apa yang perlu kita pelajari dari Samuel? Samuel itu seorang pemuda yang rela memberikan masa mudanya bagi Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Dengan masa muda saudara, masa muda itu digunakan untuk apa? Maka kalau menjadi seorang pemimpin, maka kita harus sadar bahwa kita harus menggunakan masa muda kita. Kalau Samuel di rumah Tuhan, di bait suci, tapi kita tidak harus setiap hari di gereja, tapi kita bisa menjadi bait Roh Kudus. Ya kan? Kita ini baitnya Roh Kudus. Jadi dimanapun kita harus memuliakan. Belajar dari Daud. Dari apa yang perlu kita pelajari dari Daud? Seorang pemuda yang sederhana dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Sederhana, tidak macam-macam dia, ya kan? Tapi dia sederhana, tapi prinsipnya kuat. Dan yang terakhir kita belajar dari Timotius, seorang pemuda yang setia melayani Tuhan. Jadi kalau jadi pemimpin harus belajar melayani. Supaya ketika dipercayakan menjadi pemimpin, dia akan melayani. Nah, akhirnya bisa saya simpulkan dalam tiga poin. Ya, next yang pertama dari apa yang saya sampaikan ini, Mas Steven dan teman-teman dan sahabat muda sekalian, maka saya menyampaikan menjadi seorang pemimpin Kristen itu merupakan panggilan yang mulia. Maka patut untuk kita hargai. Kenapa? Sebab tidak semua orang mempunyai hak istimewa ini terhadap kepercayaan yang Allah telah berikan bagi kita. Yang memberikan tugas panggilan ini siapa? Allah sendiri. Dan yang kedua, bahwa seorang pemimpin harus menjaga integritasnya, menghormati mentornya. Yang tadi Mas Steven sebutnya, menghormati mentornya. Kalau bahasa kerennya kita, tapi bisa mentor itu bisa pemimpin rohani kita. Kalau di gereja kita, hormati gembala sidang kita, hamba Tuhan kita. Apapun latar belakangnya kita terus hormati. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang berintegritas dan tunduk kepada Allah. Dan yang terakhir, pemimpin yang dipimpin akan sanggup menjadi pemimpin rohani yang membawa ke arah yang benar. Sebaliknya, pemimpin rohani yang tidak memberi diri dipimpin akan mengacaukan dan menyesatkan banyak orang. Kalau dua ini terlewati, saya pastikan dia akan menjadi pemimpin yang mengacaukan di mana dia ada. Jadi harus belajar satu-satu. Iya, itu bagian yang harus kita lalui sebagai seorang muda. Dan dari sini akhirnya saya menyampaikan, selamat berjuang para pemimpin muda dan Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan dulu. Iya. Jadi yang saya tangkap di sini, kita itu harus menjadi pendengar yang baik. Iya, untuk dasarnya. Karena ketika kita mau nyampai dalam kita belajar, kalau kita awalnya aja nggak suka mendengar pendapat orang, hal-hal yang simpel seperti itu akan susah kan, Bang? Ya. Iya, apalagi ketika jadi pemimpin, kita nggak bisa kalau tidak bisa mendengar. Iya, dan kebanyakan kita ketika jadi pemimpin itu sudah tidak bisa misalnya menjadi pendengar yang baik, karena kita sudah merasa kita pemimpin. Iya, merasa hebat. Betul. Jadi kayak ada saran satu, stop gitu. Saran satu, stop, udah gini aja. Padahal belum didengerin dulu. Iya. Padahal
dengan begitu kan kita bisa melihat pandangan orang lain kan, karena kita tiap pandangan pasti ada pendapat yang beda. Bisa jadi kita belajar dari satu sama lain juga. Berarti seorang pemimpin tuh mungkin derajatnya lebih tinggi, tapi kita sama intinya ya Pak ya, sama-sama tetap belajar, sama-sama istilahnya menggerakkan ini organisasi atau di dalam gereja ini bersama-sama, namun dalam status kepemimpinannya satu orang, tapi yang menggerakkan kita bareng-bareng gitu ya Pak. Jadi belajarnya tetap sama. Iya. Apalagi kan gereja kita itu kan namanya gereja GSP itu kan singkatan dari gereja sidang persekutuan. Maka nilai-nilai persekutuan ini harus tetap dijaga. Gitu loh. Walaupun kita jadi pemimpin, kita hebat, kita punya segala sesuatu, kita bisa tetap merangkul dengan yang lain, tetap melayani bersama seperti iya, jadi nilai persekutuan itu harus dijaga. Jadi tidak ada kesenjangan ya. Karena biasanya seperti itu. Sebelum jadi pemimpin kita teman bareng-bareng, tapi ketika jadi pemimpin dia merasa pendapatnya mulai tidak didengar, mulai tidak bersama-sama lagi. Padahal aslinya itu hanya mungkin memang derajat status saja. Tapi untuk dalam pergerakan ya kita sama-sama tetap panggilan itu. Betul. Oke, mungkin di sini teman-teman Pak, kita ada yang mau bertanya mungkin Pak. Ayo, untuk teman-teman ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Mungkin di sini ada yang punya kendala nih, ada yang sedang memimpin mungkin ya Pak ya. Ada kendala, mungkin bisa dikasih saran nanti kalau ada yang sedang memimpin dalam entah kerohanian di gereja ada atau di sekolah apapun itu, bisa angkat tangan dulu. Ada yang ingin bertanya? Atau Kak Yosi? Mau nanya dulu Kak Yosi? Iya. Oh yang lain dulu. Iya, siapa ya? Tentang pemimpin gitu. Atau gimana? Yang mana? Mas itu. Oh iya. Silakan Mas. Ya, sambil menunggu persiapkan teman-teman untuk memberikan pertanyaannya. Jadi buat ada yang mau bertanya silakan. Ya, kami mewakili Pak untuk generasi anak muda ini. Bagaimana jika tadi dijelaskan materi sangat luar biasa ya dari bahwa kita itu harus menjadi pemimpin yang dipimpin. Nah, pergumulannya bagaimana Pak kalau anak-anak muda seperti kami ini ketika kami menjadi seorang pemimpin kemudian dipimpin oleh orang yang lebih senior atau lembaga yang lebih senior atau mentor atau bapak rohani yang lebih senior, namun pemimpin yang memimpin kita adalah tidak berintegritas, kehidupannya kacau. Bagaimana, apa yang harus kita kerjakan? Dan waktu kita mungkin berusaha untuk menegur, akhirnya mereka mengatakan bahwa aku lebih senior daripada kamu, bahwa kamu nggak ada apa-apanya, pelayananmu adalah sekecil biji sesawi dan sebagainya. Jadi sehingga mereka merasa senior, dan ketika kami memberikan masukan seolah-olah dia selalu benar dan kita selalu salah, dan kita selalu harus tunduk di dalam kepemimpinannya. Padahal kita tahu bahwa hidup mereka kurang berintegritas dan tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Mungkin saja. Terima kasih. Tapi benar Pak itu Pak. Karena ketika ada yang sudah mungkin lebih senior jauh gitu, atau memang dia pemimpin, dia senior, dia merasa dirinya itu udah, ini mah udah saya alami gitu, ini mah jam terbang saya udah tinggi, udah pengalaman gini doang mah keceng gitu kalau bahasa Jawa sekarang, sepele ya bahasa sekarang. Nah kadang-kadang beda gitu. Sedangkan kita ini yang ada di bawahnya ini kan kita yang mengalami lapangan, kita yang mengalami situasi lapangan. Sebenarnya ini ada sesuatu, tapi kok malah begini pemimpinnya. Nah itu gimana Pak tadi? Ya, memang kalau bicara tentang pemimpin itu saya pikir kepemimpinan itu ada dua hal, yaitu organisasi dan organisme ya. Jadi kalau sudah organisasi itu nanti biasanya ada link-link ya untuk kita bisa menyampaikan aspirasinya itu. Itu ada. Tapi kalau bicara tentang organisme itu artinya bagaimana bahwa semua yang ada pada pelayanan kita itu saya sangat yakin percaya itu dalam kedaulatan Allah semua. Ada satu kisah yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi kita. Itu kisahnya Samuel sama Eli. Oh iya. Ya. Ingat itu Mas Abraham ya. Namanya masih Mas Abraham ya. Masih lah. Puji Tuhan masih Mas ya. Ada kisah itu, ini banyak kisah contoh sebenarnya. Saya tidak akan panjang lebar. Ada satu kisah. Kita tahu anaknya Imam Eli itu bagaimana. Hidupnya kan tidak benar gitu. Iya kan. Jadi perampok rohani di dalam
di dalam itu. Tapi Samuel yang muda itu dia tetap tunduk pada Eli. Seperti itu. Dan saya tentunya kita tidak diajar untuk seperti kerbau yang dicucuk hidungnya begitu. Tapi di situ tadi saya sampaikan kita harus belajar itu. Dari kondisi itu kita harus belajar tentang seorang pemimpin. Apalagi kita next pemimpin yang akan datang kan begitu. Belajar ini. Terus yang kedua, kita juga harus sungguh-sungguh melihat bahwa ini semuanya, saya yakin ini semuanya diizinkan ya. Itu istilahnya gitu. Diizinkan Tuhan untuk kita itu boleh bisa berkreatif di dalam kita melayani Tuhan ke depan itu. Nah, kita belajar di situ. Nah, secara organisasi tentunya pasti akan ada pimpinan-pimpinan di atas kita itu yang akan memantau, mengembalakan seperti ini. Apalagi kalau itu sudah menjadi keresahan, keresahan dalam jemaat itu. Tapi kalau hanya kesalahan-kesalahan kecil dalam arti yang bisa diperbaiki tingkat lokal, tingkat intern kita bisa kok. Saya punya senior, Mas Stephen, Mas Abraham. Saya punya senior. Tapi ketika saya melihat bahwa senior saya ini, menurut saya itu tidak tepat dan itu dibuktikan dengan beberapa orang, misalkan seperti itu, ya saya sowan pada senior, menyampaikan seperti itu, berdiskusi seperti ini. Saya yakin kalau kita yang muda ini rendah hati, senior kita itu akan mendengar. Seorang hamba Tuhan yang baik itu pasti begitu. Seperti itu. Tapi kadang-kadang kita itu melihat itu dengan kesombongan gitu. Kita ingin menunjukkan kesalahan pada pemimpin kita. Nah, itu yang kadang-kadang jadi problem di situ. Ada pepatah Jawa itu, huruf Jawa itu kalau dipangku pasti apa? Mati. Artinya dia huruf Jawa itu hono coroko dodo solo misalnya. Kalau dipangku, walaupun ini kita bisa mengambil prinsip itu, artinya ya kita ketika hadir di situ dan melihat pemimpin kita ini sudah maksimal dan kasarannya gini masa, sulit dirubah itu sulit misalkan, sudah begitu misalkan. Nah kita hadir di situ. Kalau kita tahu kita mampu, kita melengkapi pemimpin itu. Nah ini yang jarang sekali terjadi. Itu. Makanya kita harus hadir melengkapi itu. Supaya pemimpin kita, senior kita, satu sisi dia memang tidak jadi teladan di bagian ini. Tapi kita juga harus melihat ada banyak keteladanan yang lain kita bisa. Ya mungkin sedikit memberikan damai sejahtera Mas Abraham. Dan teman-teman ya. Iya, atau mungkin ada juga Pak yang kasusnya seperti ini, yang tadi itu ini lanjutannya. Nah, ketika kita masih menjadi anggota kita merasakan benefit kita seperti itu. Nah, ketika kita sudah dipercaya menjadi pemimpin, ternyata kita ingin mengikuti pemimpin kita sebelumnya malah. Jadi kayak dulu gini aja biar anggota aku aja yang kerja. Ya kayaknya dulu enak banget gitu. Sebenarnya apa gitu. Akhirnya malah turun-menurun gitu terus nih satu organisasi Pak. Nah itu gimana? Ya selain kita itu memang harus terus karena ini pelayanan rohani, harus kembali pada pimpinan Tuhan. Intensitas kita dengan Tuhan, integritas tetap dibangun. Yang kedua itu pemimpin itu jangan ada di zona nyaman. Nah, iya itu. Artinya apa? Kita tuh harus terus belajar, belajar dan belajar terus. Belajar dari orang lain, belajar dari banyak materi yang ada. Ikut seminar seperti ini, acara-acara seperti ini menolong kita, membuka wawasan kita, supaya kita itu lebih cemerlang. Ya lebih maju sedikit lah, satu langkah seperti itu. Dan tidak mengulangi problem yang sama. Ya masalah itu lah karena udah yang satu zona nyaman, dia masih anggota masih ini kritis pas jadi anggota, tapi pas ketika dia dipilih ditunjuk jadi pemimpin, nah dia ikut masuk zona sama aja dong. Jadi sering banget itu terjadi Pak. Walaupun kritis itu tetap harus pada batasannya. Iya betul. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya boleh. Oke silakan. Bisa dari mana aja? Dari mana? Di GSPI mana? Saya dari GSPI Sumarkanda. Oke silakan. Yang bertanya, apakah semua orang Kristen dipanggil menjadi pemimpin? Jika iya dalam hal apa? Kemudian jika untuk panggilan pemimpin khusus seperti menjadi yang Tuhan dan sebagainya,
bagaimana kita bisa tahu panggilan Tuhan bagi kita apa? Apakah kita benar-benar dipanggil untuk memimpin dalam hal tersebut? Terima kasih. Ya, oke, bagus kalau saya Pak. Ya, kadang-kadang kalau bicara pemimpin itu kita itu selalu pikiran kita itu wah pemimpin itu jadi ketua, sekretaris, bendahara misalkan. Ya. Secara struktural. BPK istilahnya. Ya, secara struktural organisasi itu semuanya organisasi. Iya. Tapi jiwa kepemimpinan itu tidak harus terkumpul pada organisasi itu. Bahwa setiap kita yang dipanggil Tuhan, diselamatkan oleh Allah, itu adalah pribadi yang dipanggil untuk menjadi pemimpin. Setidaknya menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Pemimpin yang terpimpin oleh Tuhan supaya melalui hidup kita itu nama Tuhan itu dipermuliakan. Seperti itu tadi. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau bilang predikat pemimpin, jadi semuanya kita itu pemimpin. Artinya ya setidaknya kita jadi pemimpin diri kita sendiri. Iya. Kalau nanti saudara menikah menjadi pemimpin keluarga, kalau suami ya begitu ya. Kalau istri pemimpin anak-anak atau pemimpin yang lain. Kalau di lingkungan jadi pemimpin ibu PKK misalnya. Ya bisa. Kalau di kampus bisa menjadi pemimpin apa namanya BEM atau senat atau apa ya, di lingkungan kita. Tetapi kalau sudah bicara langsung struktural, pimpinan langsung, apalagi khusus menjadi seorang hamba Tuhan, nah ini bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini dipanggil Tuhan atau tidak? Iya. Dipanggil Tuhan itu ada dua pengertian loh. Apa, Pak? Dipanggil Tuhan itu dipanggil melayani atau dipanggil masa kerja ini. Ya, kalau yang kedua itu jauh lah dari kita. Jauh dari kita. Ya, tapi yang dipanggil Tuhan itu artinya apa? Bahwa kita tahu dipanggil Tuhan atau tidak, kita tidak bisa sendiri. Karena dalam menjadi rencana Tuhan itu estafet itu selalu ada. Makanya kita harus ada mentor, Mas. Ya, tapi siapa namanya lupa. Mas siapa namanya? Ale dari GSP Semur Kandang ya. Nah itu makanya kita pentingnya ada mentor, ada bapak rohani, ada orang rohani memimpin kita. Kita akan karena kalau kita panggilan pelayanan itu kita yakin seperti itu menurut saya subjektif ya, sangat subjektif, perlu diuji. Apalagi ini khusus untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan misalkan begitu. Ya memang harus ada mentor yang memimpin kita, mengarahkan kita. Dan nanti kita akan dilihat itu nanti. Ini pengalaman kami, lihat bagaimana dia melayani, kesetiaannya, kesungguhannya, komitmennya itu bisa kita lihat. Oke. Gitu ya. Itu loh Mas Andri, butuh mentor. Iya. Siapa tahu tahun depan Mas STE. Amin, doain dong. Amin. Amin. Semoga. Betul. Saudara ini harus bersyukur loh sama muda ini di belakangnya ada mentor-mentor yang siap untuk apa? Iya. Untuk membimbing. Gak ada gembala-gembala sidang saudara di rumah masing-masing di gereja saudara. Itu cukup lah menurut saya yang diberikan Tuhan. Oke, masih ada waktu Mas? Oh sudah cukup Pak, sayang sekali Pak. Padahal saya udah bahas ini ya Pak ya. Tadi ada keresahan, mungkin ada keresahan dalam organisasi tadi Mas Bram. Kalau Mas Halel ya namanya ya, Mas Halel ini keresahan dalam diri sendiri mungkin. Dia mungkin masih bertanya-tanya. Nah, tapi saya waktunya udah habis Pak. Tapi itu udah cukup ya, David gimana? Balik. Wah, dia. Gimana? Ya grogi ada saya. Iya grogi ya. Takut ya. Ya. Apa? Apa aja? Gimana tadi materinya? Ya bagus untuk kita semua sih. Bisa apa ya? Mengerti lah bagaimana bisa kita bisa menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Ya, dan mau belajar ya itu ya, sama mendengar pendengar yang baik ya. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk takdir ya. Iya. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sudah datang ke Angkringan Sambat ya Pak ya. Ini Angkringan Sambat Pak. Oh iya. Ada kopi, ada minum ya. Ya, kita beri applause sekali lagi. Gak apa-apa, namanya angkringan Pak. Oh, jadi untuk aja. Iya, nanti ada kok tukang angkringannya banyak Pak. Akuannya saja Bapak. Iya, nggak apa. Kalau mau ambil lagi nggak apa. Ya, terima kasih ya Pak. Iya.